Now, you're watching Human Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda, sahabat dompet duafa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi, saya Dini Andromeda di Human Talk Podcast. Dan spesial, ini adalah spesial Hari Ibu dan segala ceritanya. Jadi nanti kita akan ada bintang tamu yang bakal ngobrol-ngobrol di sini. Insya Allah nanti kita akan ketemu dengan Eriska Rain. Coba aku sapa dulu ya. Assalamualaikum Eriska Rain. Waalaikumsalam Kak, halo semuanya. Halo. Halo. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya Kak, siap. Ya, terus juga nanti kita akan ketemu juga dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang akan berbagi inspirasi, tentunya akan membagi ceritanya. Ada Ibu Elia. Assalamualaikum Ibu Elia. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanti kita pengen tahu cerita Ibu selengkapnya seperti apa. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ya, tapi saya tegang. Aku izin dulu. Siap. Aku izin dulu mau ngasih tahu ini tentunya untuk insan muda sahabat dompet duafa di hari spesial Hari Ibu dan segala ceritanya ya. Kita pengen ngajakin insan muda sahabat dompet duafa untuk berkolaborasi tentunya bersama kebaikan dari program dompet duafa, di antaranya program-program ini adalah para tangan tangguh Humanesia, yaitu bantuan modal usaha untuk mereka, saudara kita, teman-teman kita yang terdampak corona, ya, korban PHK, dan juga ada keluarga tangguh. Jadi tepatnya di Hari Ibu ini ya, kita sama-sama yuk berkolaborasi, sama-sama menebar kebaikan. Caranya gampang banget, insan muda, sahabat dompet duafa, tinggal berdonasi melalui nomor rekening yang tertera atau bisa melalui kanal dari dompet duafa, yaitu donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Nah, aku juga mau ngasih tahu setiap episodenya di Human Talk Podcast ini akan ada giveaway dari Simplicity. Dan caranya gimana? Ini caranya, insan muda sahabat dompet duafa tinggal follow Instagram dari Dede TV Official, dompet duafa org, terus juga Simplicity. Dan nanti jawab pertanyaan melalui IGS-nya teman-teman ya. Terus juga tag-nya ke Dede TV Official, ke dompet duafa org, terus juga ke Simplicity. Dan ini buat kamu yang tentunya sudah mensubscribe dari Dede TV. Nah, nanti di akhir acara aku akan lontarkan pertanyaannya, dan di akhir acara juga aku akan umumkan pemenang di episode sebelumnya. Oke, sekarang kita bakal langsung ngobrol-ngobrol sama dua ibu yang Masya Allah luar biasa dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya. Aku mau ngobrol dulu bareng sama Eriska Rain. Assalamualaikum Kak Eriska Rain. Waalaikumsalam Kak Dini, halo. Lagi di mana ini? Aku lagi di rumah kebetulan hari ini. Lagi free. Lagi free. Gimana nih kegiatannya, aktivitasnya dari mulai pandemi sampai sekarang? Ya beraneka ragam aktivitasnya, dan yang pasti ya tetap bersama keluarga di rumah. Tapi ketika aku ada tanggung jawab harus keluar mengerjakan proses syuting atau project, ya aku baru keluar. Tapi selebihnya sih pasti banyaknya sama Zain, sama suamiku, sama keluarga di rumah. Zain gimana sekarang? Zain gimana nih? Daring juga berarti dari rumah kan? Zain ya lucu banget, makin aktif, alhamdulillah. Makin Zain aktif juga ya? Anaknya aktif ya Bun? Anaknya aktif ya Bun. Gitu. Jadi schoolnya online Kak. Jadi dari pandemi sampai sekarang dia online school. Tapi kebetulan ini lagi libur nih, karena udah mau akhir tahun, Desember, udah pergantian. Ini semester kemarin udah, jadi next-nya Januari.
Jadi ya dia happy main di rumah, dia mulai lama-lama mengerti dan alhamdulillah juga betah juga di rumah. Dia nggak yang sedih atau gimana. Jadi aku yang ngajak main atau menenangkannya juga nggak sulit gitu. Jadi ya Zen gitu belajar di rumah, main di rumah, banyak komunikasi sama Zen. Ketika aku di luar juga banyak aku komunikasi sama Zen, video call, terus nanya ke suamiku juga seperti apa ya, atur-atur waktu gitu antara keluarga sama kerjaan. Nah, itu dia maksudnya seorang ibu tuh bisa dibilang multitasking ya. Semua kerjaan di luar dikerjain, di dalam rumah harus itu jadi Kerjain juga satu justru harus. kewajiban malah ya. Nah, kalau dari Eris Karen sendiri nih, membagi waktu versi Eris Karen sebagai ibu antara keluarga dan juga kegiatan aktivitas di luar harus seperti apa sih? Porsinya gimana sih? Porsinya. Yang pasti kalau dibilang gampang sih nggak ada yang mudah ya, tapi selama kita benar-benar bisa ngelewatin itu semua. Jadi mungkin waktu awal-awal juga aku merasa kayak, aduh bisa nggak ya aku ngatur waktu antara kerjaanku, proyek di luar sana sama di rumah. Tapi alhamdulillah kayak aku juga setelah dapat izin dari suamiku dan keluarga untuk bekerja di luar, dan kita saling support lah, saling kerjasama untuk membagi waktu untuk anakku gitu untuk ini. Jadi ya benar-benar manage waktunya sebaik mungkin aja Kak, antara kerjaan di luar, ketika aku ada free time benar-benar fokus aku untuk zen sama keluarga, dan di luar itu ketika aku benar-benar sibuk ya aku bisa komunikasi lewat handphone. Terus abis itu ada mamaku juga, alhamdulillah banyak keluarga yang support, jadi gak keteteran lah antara pekerjaan rumah sama pekerjaan luar gitu. Jadi mama selalu nemenin Zain, terus ada Mitu juga, dan banyak yang bantu juga di rumah. Oke, berarti seberapa yang dirasakan tantangan atau kesulitannya waktu ketika harus berkarir di luar dan mengurusi di rumah, ada nggak sih sebenarnya? Tetap ada ya, cuman ada sih, ada Kak pasti, karena tapi untungnya ya itu sekarang karena kita apapun atau pekerjaan apapun mudah dengan komunikasi. Komunikasi yang ada sekarang, jadi aku kebantu banget sih dengan itu gitu. Dan ya benar-benar harus detail aja Kak, manage waktunya. Misalkan kapan aku harus berangkat, sebelum berangkat syuting apa yang harus aku lakuin, terus apa yang harus aku siapin buat seharian full zen, terus abis itu pulang syuting pasti harus buru-buru pulang ke rumah, bersih-bersih segala macam. Dan yang aku tantangannya di saat ini adalah mungkin kalau dulu kalau pergi ke lokasi mungkin gak worry ya Kak ya, atau pergi keluar tenang gitu kan, karena kita tahu situasi sekarang di masa pandemi ini, ya tantangannya itu aku harus keluar berjuang kerja di luar dengan hati yang lumayan khawatir nih. Tapi itu satu sih aku yang selalu aku lakuin dan selalu diingetin sama suami aku, protokol kesehatannya benar-benar nggak boleh longgar. Sesibuk apapun di luar, ya harus tetap jaga kesehatan. Aku sampai bawa segala macam peralatan lah untuk menunjang protokol kesehatan itu di lokasi. Ketika di rumah, ya harus aku langsung bersih-bersih, mandi, ganti baju segala macam biar aman di rumah. Dan selalu cek rutin setiap per 2 minggu, per 1 minggu, ataupun ya harus cek rutin. Terus ya itu sih tantangannya, aku harus bekerja melawan situasi yang ada sekarang gitu. Iya. Semoga situasi ini segera reda juga biar justru kita aktivitasnya aman, nyaman, nggak worry yang tadi ya. Bener Kak. Amin ya Allah. Dan kalau misalnya kita ngomongin ibu nih ya, kan bisa dibilang ibu itu adalah bidadari tanpa sayap, Masya Allah. Maksudnya semua kegiatan dilakukan, semua nggak ada istilah gini, nggak ada satupun nggak ada satupun hal yang dilakukan sama ibu yang sangat berguna buat kita. Lelahnya beliau, mereka nggak nunjukin. Doanya beliau di setiap malam kenceng banget. Tapi beliau selalu ikhlas, ridho untuk agar anak-anaknya bisa tumbuh kembang baik
bisa lebih baik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal ibu nih, versi dari Kariska Ren nih, apa yang harus dipunya sama wanita gitu kan untuk menjadi seorang ibu gitu, agar bisa dalam keluarganya, dalam rumahnya sekaligus bisa jadi sosok orang tua, tapi sekaligus juga bisa jadi pendidik untuk anak-anaknya. Apa yang harus ada ya? Aku percaya sih, maksudnya semua ibu atau semua ibu mempunyai caranya yang sangat luar biasa untuk mengajari anak-anaknya, dan itu semua berbeda. Tapi yang pasti kasih sayang, perasaan seorang ibu, kesabaran kita sebagai seorang wanita ataupun ibu tuh, itu sih yang sangat harus kita punya dan harus kita terapkan, itu rasa sabar. Dan sabar, karena segala hal yang kita lakukan tanpa rasa sabar itu dan tidak memakai itu pasti akan tidak baik gitu. Jadi itu satu, rasa ikhlas yang kakak bilang tadi, rasa ikhlas, luar biasa, sabar, penuh kasih sayang terhadap anak, itu sangat harus benar-benar kita lakuin banget untuk keluarga. Karena apa yang kita lakuin sekarang untuk, misalkan aku untuk Zain atau ibu-ibu semua di luar sana yang sangat hebat, luar biasa untuk anaknya, pasti akan berpengaruh untuk tumbuh kembang anaknya nanti gitu. Dan semua yang kita lakuin pasti yang terbaik untuk keluarga. Walaupun Kak, balik lagi, kadang tuh memang kita hanya bisa ngelakuin yang terbaik, nggak ada yang sempurna lah dalam hidup ini. Tapi seenggaknya kita sudah benar-benar maksimal berjuang untuk keluarga kita, untuk anak kita. Yang tadi dibilang rasa lelah kita tuh kadang nggak perlulah ditunjukin gitu, selama anak kita tumbuh dengan baik, bahagia, dan semua urusan rumah tangga terselesaikan. Jadi benar-benar itu sih sikap-sikap yang ini pun aku sikap-sikap seperti ini lama-lama dengan berjalannya waktu tumbuh gitu Kak. Karena pada awalnya ketika aku punya Zain waktu itu pun banyak hal aku belajar banget. Pelan-pelan itu rasa itu tumbuh dan rasa tanggung jawab itu ada sampai sekarang. Nggak mudah sih menurut aku, lumayan agak sulit untuk beradaptasi dengan itu. Dari Eriska yang belum punya buah hati sampai akhirnya ada Zain yang berjuang untuk menjadi ibu yang terbaik untuk Zain sampai di sekarang. Tapi di sisi lain itu nggak akan bisa tanpa balik lagi pengorbanan ibu. Jadi mamaku pun ya sangat menjadi role model atau contoh banget buat aku bagaimana aku mengajari Zain gitu. Sosok yang luar biasa aku terapkan dari ajaran dia ke aku sekarang ke Zain gitu. Oke, nah ngomongin soal sosok yang diterapkan dari mama nih ke Eriska, terus Eriska ke Zain gitu kan. Apa sih hal-hal yang ditanamkan sama Eriska sendiri buat Zain semenjak sekarang nih masih kecil? Dan Eriska pengen jadi sosok ibu seperti apa sih di mata Zain? Maksudnya gini kan, ada yang kalau sekarang kan kayak deket, ada yang bilang deket banget nih sama mama, jadi bisa curhat dan segala macam. Mama tuh kayak kayak apa gitu kan? Nah benar-benar aku seperti itu gimana, sih. Gimana? Ya, aku kurang lebih seperti itu. Jadi aku kalau ke Zain itu tipe yang seperti kalau bisa aku sama anakku kayak sahabat nih. Jadi itu bikin Zain itu nyaman deket aku dan dia terbuka. Karena kebetulan Zain itu kan udah mulai bisa bercerita. Alhamdulillah dia sudah aktif dan sudah bisa menceritakan kegiatannya. Jadi setiap hari aku nggak akan lewat nanya how's your day, bagaimana nih keseharian kamu, walaupun aku nggak ketemu, tapi selalu aku akan tanya itu. Nanti dia cerita aku kayak gini, mami, ini aku ini. Jadi karena aku menerapkannya seperti santai, seperti sahabat, jadi dengan harapan dia pun akan menceritakan apapun keseharian dia terhadap aku. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada rasa dianya deg-degan atau tertekan, karena aku nggak mau menerapkan itu. Aku pengen Zain nyaman deket aku, dia trust, dia percaya sama ibunya, sama kedua orang tuanya. Dengan begitu, ya insya Allah dia akan percayalah dan selalu cerita sama aku gitu. Jadi itu yang aku terapkan sama Zain, sesantai itu. Walaupun memang kalau misalkan ada hal yang nggak boleh nih dilakuin, aku tidak akan marah, aku tidak akan
bagaimana, tapi aku akan menasehatinya dengan baik-baik kalau aku. Aku menasehati baik-baik, pelan-pelan, sampai dia mengerti. Karena menurut aku, semua yang dengan baik-baik, ataupun ya dengan baik-baik, insya Allah akan berjalan dengan baik lah ke depannya. Aku selalu percaya itu, gitu. Jadi, itu sih, Zain, aku menerapkannya sesantai itu, kayak temen lah, kayak sahabat, kayak main bareng, terus cerita bareng. Aku pun selalu akan menceritakan kegiatan aku ke Zain, dan selalu jujur. Misalkan cerita yang harus bagaimana Mami bekerja di luar seperti apa, Zain nanti juga aku pelan-pelan aku ceritain sih biar Zain ngerti nanti ketika terbiasa ya. Terbiasa. Dan Zain itu kan anak cowok, aku pun menerapkan Zain itu karena anak cowok, Zain harus kuat, harus mandiri. Kalau aku bercandanya strong boy Zain kayak gitu. Gitu Mami, aku kuat gitu ya. Ya, oke. Segala macam. Jadi dia tipenya kalau misalkan dia sedih, kadang dia nggak yang langsung wah nangis keluar, dia kayak tahan dulu. Kayak tahan dulu, Mami. Kok aku sedih ya kayak gitu, tapi nggak nangis, kayak udah agak kayak dewasa gitu sih, mandiri Zain ya. Karena aku memang menerapkan itu biar dia ketika nanti besar dia ngerti, maksudnya kita tuh harus jadi orang yang sabar dan kuat dan benar-benar tangguh aja menghadapi segala hal gitu. Aku udah menerapkan dari sekarang. Waktu-waktu quality time ngomong seperti itu gitu, heart to heart itu di mana-mana, di waktu kapan aja sih, Rizka biasanya? Biasanya ketika kalau misalkan malam tuh sebelum tidur kan sambil ngeboboin Zain, gantiin baju dia tidur, terus dia biasanya kan minum susu kan, susu dot gitu segala macam. Mikirin susu, nanti dia ngobrol. Biasanya aku tanya, banyaknya sih malam hari atau pagi hari. Jadi ketika mau aku nidurin dia atau pagi hari ketika bangun. Karena dia tuh masih di kamar, masih apa ya, santai dengan bisa ngobrol. Kalau misalnya udah agak siang tuh nanti anaknya aktif, lari-lari. Udah main, udah mulai belajar. Jadi kadang itu nggak fokus, nggak bisa heart to heart gitu. Ketika dia udah mulai santai waktunya, baru tuh bisa heart to heart. Zain suka apa? Zain senang banget seperti apa? Pokoknya sedetail itu. Zain kalau gede aku udah tanya Zain hobi, maksudnya apa yang Zain suka. Zain cerita, kalau Zain banyak suka nggak apa-apa, Zain masih explore. Nanti Zain baru cerita Zain apa yang Zain suka. Oke. Nah, kalau ngeliat dari Kak Rizka kayaknya emang sabar banget ya. Coba di antara kesabaran ini pernah ada keselnya nggak sih? Maksudnya, nah kalau misalnya pas lagi mungkin gini, mungkin pas lagi capeknya gitu kan, pas lagi capeknya, mungkin aktivitas di luar lagi padat juga, terus datang ke rumah mungkin situasinya juga lagi memang tidak lagi nggak kondusif, mungkin lagi kesel-keselnya atau capek. Pernah nggak satu momen akhirnya ada yang nggak baik nih moodnya gitu, akhirnya kesel. Nah, gimana sih cara ngeremnya atau enggak cara dari Kak Rizka Rain ketika lagi menghadapi situasi seperti itu, kesel-keselnya, nggak moodnya? Ada itu pasti ada sih, karena manusiawi ya Kak, kadang kita lelah gitu segala macam, cuman caranya aja bagaimana kita harus menghadapi itu. Kalau aku sendiri biasanya kalau memang lagi lelah banget atau capek, kalau bisa aku coba sendiri dulu Kak. Aku coba me time dulu, sendiri nenangin diri, kan aku juga bersih-bersih dulu sampai ngerasa diri aku bersih. Terus aku coba diem, makanya kadang aku belum mau ketemu Zain dulu gitu. Misalnya tenangin diri dulu. Kadang di mobil di perjalanan juga aku udah refresh diri aku nih, misalnya yang dari lokasi ataupun mood-mood yang di lokasi pasti nggak akan aku bawa ke rumah. Jadi di mobil biasanya diem dulu nih Kak, istirahat. Terus menenangkan diri dulu. Kalau memang udah benar-benar aku ready untuk ketemu Zain, baru aku ketemu. Jadi kalau misalnya moodnya belum bener nih, masih agak lelah ataupun masih belum bisa ngobrol, sebaiknya sih jangan sih kalau aku seperti itu. Karena takutnya nanti aku ngejawabnya nggak benar nih ke Zain, ngejawabnya ada salah-salah atau gimana, nanti kita yang nyesel sendiri. Kadang kalau misalnya kita udah bikin hal yang kurang enak atau salah tuh pasti nanti
jadi nyesel gitu loh ke Iya, depannya, iya, jadi penyesalan, kok aku kayak gitu ya tadi, kok iya, kayak gini iya ya. benar. Nah, Iya, jadi iya. aku tuh nggak mau bikin penyesalan. Aku kalau bisa jangan sampai seperti itu gitu, nggak mau bikin penyesalan itu. Oke, oke. Jadi ketika pas lagi emang dapet keselnya atau nggak bad moodnya ini, healing dulu, refresh Ya, dulu, tenang dulu ya. betul. Atau nggak me Iya. time mungkin ya, me time. Nah, gitu tadi sih biasanya senang Iya. ya me time sendiri dulu, Tapi ngelakuin hal suka yang kalau kita misalnya ada me suka. time khusus nggak sih? Kayak pengen, boleh nggak sih, manggilnya apa sih? Zen ke Karis kan? Mami, Mami. Eh, mami. izin dulu sama Zen, boleh nggak sih Mami mungkin ngapain dulu gitu. Pernah nggak sih kayak Iya. pengen butuh me time? Boleh, boleh. Ya aku izin sih ke Zain. Oh Jadi gitu? kadang karena udah kayak aku menerapkannya kayak Ya, teman ya. santai. Jadi aku Zain, Mami ini dulu ya sebentar. Maksudnya Mami di kamar dulu sebentar ya. Misalkan aku mau nonton. Biasanya kan aku seneng banget nonton tontonan yang aku senang. Misalnya film apa. Bentar ya Zain ya. Anaknya tuh ngerti Kak. Anaknya tuh ngerti. Ya udah Mami nggak apa-apa. Tapi nanti habis itu main game sama aku ya. Jadi Zen itu kan udah mulai seneng main games, Iya, iya. main permainan yang dia senang. Iya. Kadang memang aku harus pantau mainnya bareng kalau bisa sama aku. Kalau main sendiri pun aku harus ada orang yang liatin gitu. Jadi tapi misalnya ya udah Mami nggak apa-apa, dia untungnya anaknya pengertian, aku bersyukur banget, masya Allah dia pengertian, jadi nggak apa-apa Mami, tapi habis itu main sama aku. Nah aku pun harus nepatin janji itu, jadi kadang abis aku udah selesai ya, kalau udah selesai pasti harus ya udah yuk Zen kita main bareng gitu, harus saling bikin percaya lah, harus saling jujur juga. Oke. Kayak Rizka, dulu waktu pertama-tama ada culture shock gitu nggak sih dari, apalagi masih muda ya waktu itu ya. Nah, iya, Ketika menikah masih muda ya. Culture shock dalam artian yang tadi dibilang dari awal sih sebenarnya kan, aktivitas di luar ketika single kan berbeda nih ya, pasti tiba-tiba betul. di usia muda apalagi menikah, tiba-tiba punya anak gitu kan, ada culture shock gitu, semua tiba-tiba hidupnya, apalagi punya anak katanya 180 derajat berubah ya. Iya. Nah, dulu itu sempet kayak gitu nggak sih? Terus mensiasatinya gimana? Ini mungkin bisa dibilang buat insan muda atau sahabat dompet duafa memang yang sedang mengalami seperti ini gitu. Dalam artian baru menikah, mahmud gitu kan. Terus Betul. ya kan? Kayak gimana mungkin dari Kak Rizka? Pasti ada sih Kak yang tadi aku ceritain ketika dari aku single terus ngerit dan punya anak pun itu sudah cara mengasuh anak pun aku banyak belajar. Ketika culture shock itu pun aku berasa banget ketika dari aku single biasanya aku main maksudnya janjian teman-teman kan? Teman-teman waktunya kan kapanpun bisa lah fleksibel. Sekarang ya terus ketika aku menikah pun merit ada sesuatu yang beda juga dari tadinya aku sama orang tuaku, aku harus struggle berdua dengan pasangan, hidup mandiri berdua itu aja kerasa beda. Aku ada rasa homesick gitu loh, kangen, pengen pulang. Aku masih bulak-balik terus gitu waktu itu. Tapi lama-lama terbiasa. Menurut aku semua hal baru tuh pasti butuh proses adaptasi sih. Jadi harus memang ya sabar aja ngelewatin itu. Lama-lama akhirnya aku bisa terbiasa untuk oke, aku sama tinggal sama pasangan bisa mandiri. Habis itu pas punya Zen juga jadi mungkin ada perasaan pengen main nih sama ini, pengen segala macam, tapi di sisi lain aku harus ngerti kayak sekarang prioritas aku ke keluargaku nih sama anak. Jadi sebenarnya rasa ego, rasa keinginan itu emang harus benar-benar dihilangkan dulu dan balik lagi sih bagaimana dihilangkan dulu lah, dan bagaimana kita bisa pintar-pintar manage waktu itu sih kan. Jadi kalau memang kita masih lagi sibuk sama anak ataupun keluarga ya sebisa mungkin sama keluarga dan anak. Mungkin kalau ada bener-bener free time, tapi emang kita butuh kadang me time, itu tadi me time pun butuh, ataupun kadang free time biar kita kadang nggak ngerasa mungkin stressful, nggak ngerasa stres. Jadi ya pinter-pinter bagi waktu, jadi bener-bener ketika ada free dan balik lagi harus izin sama pasangan ya, jadi izin aku boleh nggak nih
kesini jelas sama ini, bentar kok cuman mau ini doang ngobrol atau apa. Kalau diizinin baru boleh aku jalan gitu. Tapi selebihnya ya dikesampingkan dululah rasa ingin untuk seperti single lagi, karena memang ya sudah berubah nih, maksudnya kehidupannya pun tanggung jawabnya sudah berubah. Memang kita harus fokus sama anak kita, karena balik lagi apa yang kita lakuin sekarang tuh akan berpengaruh ke dia ketika besar. Sama apa yang aku lakuin pun, tingkah laku aku yang aku lakuin sekarang pun akan menjadi contoh untuk dia ketika besar. Jadi sebisa mungkin atau semaksimal mungkin emang harus yuk lakuin yang terbaik, do the best untuk keluarga kita, karena itu akan menjadi contoh untuk nantinya Zain ketika dia melihat sosok ibunya seperti apa sih, aku pengen memberikan sosok yang terbaik untuk Zain gitu. Oke, jadi buat insan muda sahabat dompet duafa yang lagi merasakan culture shock, dinikmatin dulu aja, sabar dulu aja. Karena pasti bisa melewati itu semua, pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Nah, ini juga nih kayak sekarang di luaran sana juga kan mungkin memang ada cerita perjuangan seorang ibu, dalam artian beliau ibu sekaligus juga sosok ayah bagi anaknya, single fighter. Nah, kalau menurut Kak Rizka nih, perjuangan perempuan single fighter ini dalam keluarganya, gimana nih tanggapan dari Kak Rizka? Ini maksudnya dalam artian kita kan juga di luaran sana banyak ya betul yang memang berjuang untuk anaknya, untuk keluarganya, dan sekaligus menjadi sosok ayah untuk anaknya. Menurut aku sih mereka sosok yang luar biasa banget ya, tangguh dan Masya Allah banget gitu. Mungkin gak semua bisa melewati itu, tapi mereka bisa gitu melewati itu, karena menurut aku sih benar-benar sosok yang luar biasa sih Kak. Karena di sisi lain harus jadi ibu dan menjadi sosok ayah juga, dan harus bisa mengatur keluarga atau mengatur rumah sebaik mungkin. Ya aku sangat-sangat luar biasa sih melihat pengorbanan itu, karena beberapa sahabat pun ada yang seperti itu. Aku kayak sangat-sangat luar biasa sih, dan banyak hal yang bisa dicontoh dengan ketangguhan mereka, rasa kuatnya mereka, karena nggak cuma di fisik tapi mental pun pasti harus lebihkan Kak. Jadi benar-benar aku sih sangat luar biasa sama para single fighter atau semua wanita-wanita di luar sana, yang pasti aku saking luar biasa yang melihat mereka tuh kadang ya ikut haru juga ikut mendoakan dan mensupport pun karena ya luar biasa banget. Masya Allah, aku aja kadang yang masih punya pasangan aja masih banyak suka mengeluh, lelah, ataupun kadang masih ada salah paham, komunikasi nggak lancar segala macam, tapi ataupun untuk mengambil keputusan aja tuh harus kadang mesti berdua gitu. Nah ini yang sendiri tapi bisa melewati itu semuanya tuh menurut aku hebat banget sih Kak. Karena nggak mudah aja gitu. Kita aja yang berdua nggak mudah, apalagi sendiri. Tapi dengan mereka bisa ngelewatin itu, mereka menjadi sosok yang ibu-ibu yang sangat luar biasa sih buat aku. Oke, ngomongin sosok ibu nih. Bersyukur ya Kak. Kenapa? Harus bersyukur. Betul. Bersyukur. Betul, itu dia. Ngomongin sosok ibu nih. Sosok ibu buat Kak Rizka seperti apa sih? Sosok ibu, sosok yang sangat penuh kasih sayang, pastinya sangat menyayangi anak dan keluarganya. Iya, segalanya Kak, sosok yang benar-benar segalanya sih buat aku. Sosok yang sangat luar biasa dan hebat. Walaupun memang balik lagi, semuanya tidak sempurna, tapi ibu akan memberikan yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Itu dia. Luar biasa. Oh, aku langsung terharu. Iya. Aduh, luar biasa ibu tangguh di luaran sana, luar biasa buat seorang ibu wanita, luar biasa. Oke Kak Rizka, aku sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya, bareng sama Ibu Elia ya, yang sudah bergabung di sini. Kak Rizka juga tetap bergabung tentunya di sini.
Halo, Assalamualaikum Ibu Elia. Ibu Elia apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu, nah itu jualannya ya Bu ya? Hai, siapa? Itu Soraya namanya. Soraya. Oh, Soraya. Halo, salam kenal Soraya. Salam kenal balik. Ibu Elia punya putra berapa Ibu? Anak saya 2, yang Dua. laki-laki 1, yang bontot barusan Soraya 1. Soraya, oke. Ibu Elia ini kalau boleh tahu nih aktivitasnya di belakang sudah ada nih. Kalau kita bisa bilangnya Starling ya. Ya, betul. Kalau enggak apa Barling. sih? Iya. Barista keliling. Oke, Ibu bisa ceritakan ya kalau Ibu ini di mana aja sih maksudnya untuk berjualannya biasanya? Dari jam berapa juga? Biasanya keluar dari rumah, kegiatannya seperti apa? Kalau jualan setiap hari jam 5 sore sampai terkadang setengah 12, ya paling cepat pulang jam 10. Tergantung dari keadaan sepi atau enggak. Dari rumah muter di masih sekitaran Depok aja sih, paling nanti nongkrongnya di depan Kopi Nako. Kenapa saya nggak jualan pagi? Karena anak-anak sekolah, udah sekolah ngaji, terus ya jadi perempuan lah di rumah istilahnya, nyuci, masak, pegawai lah istilahnya lah. Jadi bisanya jualannya sore sampai malam. Oke. Ibu dari kapan Bu Elia jualan? Jualan dari 2014 setelah bapaknya anak-anak meninggal. 2014. Ya. Oke, 2014 sampai sekarang. Nah, sampai sekarang, alhamdulillah ya Bu ya. Ketika pandemi ini seperti apa Bu penjualannya? Ketika pandemi ini sangat-sangat menurun. Karena ya memang nggak ada orang yang keluar. Jarang gitu orang keluar. Istilahnya nggak ada yang beli lah. Nggak terlalu banyak seperti hari-hari biasa. Ya. Masya Allah, Ibu luar biasa. Selain berjualan, ada jualan lagi kah atau kegiatan apa lagi Ibu Elia? Oh, nggak ada, cuma itu aja, jualan aja sama jadi perempuan di rumah lah istilahnya. Ibu, aku sempat tadi lihat video Ibu juga kan, sempat pernah waktu itu jualan dan laku hanya 1 gelas ya Bu ya? Iya, pernah. Itu juga muternya jauh banget dari rumah sampai GDC, cuma dapat 1 gelas aja. Tapi alhamdulillah itu masih ada yang beli, itu masih ada rezeki. Alhamdulillah, betul. Masih ada rezeki. Apa yang memotivasi Ibu akhirnya harus berjualan? Dalam artian saya perempuan nih benar-benar harus mengayuh sepeda sampai jauh ya Ibu, cari posisi, cari tempat sampai pulang malam. Ibu nggak takut pada saat itu, bukan takutnya sama makhluk gaib ya Bu, tapi kan sama orang atau sama ya betul ya memang ya khawatir lah gitu kan Bu ya, malam-malam gitu kan. Gimana Ibu? Motivasinya itu anak-anak saya. Anak-anak saya dan anak-anak saya. Mereka motivasi saya. Saya pengen mereka hidup lebih baik dari saya. Sampai saya istilahnya dagang sampai malam biar mereka bisa hidup lebih baik dari saya. Maaf ya, jadi sedih. Gak apa-apa. Ini justru banget, luar biasa. Betul. Ini inspirasi buat kita gitu, maksudnya itulah perjuangan Ibu gitu kan, dalam artian ingin anaknya lebih baik. Ibu sudah melakukan itu dari 2014 kan? Iya. Iya. Dulu kalau misalnya dulu tuh Ibu langsung tinggal masih bareng sama orang tua atau sudah tinggal waktu itu bareng sama almarhum atau gimana? Kalau dulu saya kan memang dari kecil yatim, jadi ibu saya juga dulu janda. Jadi semenjak nikah langsung sama suami. Anak saya umur 3 bulan ibu saya meninggal karena kanker payudara. Jadi masih tetap sama suami sampai suami nggak ada, kami bertiga aja. Ibu dulu apa sih yang orang tua atau ibunya Ibu? Jangan pernah ambil hak milik orang lain. Cari uang yang halal. Itu yang selalu saya ingat sampai hari ini. Jangan pernah ngambil hak milik orang lain. Jangan pernah
ngasih makan anak-anak itu dengan uang yang nggak halal. Walaupun kita sulit, berusaha sebisa mungkin untuk dapat uang yang halal. Dan alhamdulillah Ibu juga berhasil membesarkan Dilan dan Soraya. Kalau Dilan umurnya berapa sekolahnya, Bu? Dilan umur 10 tahun, kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau Soraya kelas 2 di sekolah master. Ya, aduh saya sedih. Kalau Ibu, kita juga Masya Allah loh Ibu. Perjuangan Ibu, nah dalam artian kan ya Ibu lelah di situ, tapi lelahnya Insya Allah lillah dan berkah untuk anak, dan sampai sekarang juga Masya Allah anak juga tadi bilang bisa bersekolah kan. Amin. Terus juga Ibu dalam keadaan sehat masih bisa berjualan. Bagaimana Ibu menyeimbangkan sosok Ibu yang single fighter di rumah sendiri, dan anak-anak kan juga butuh sosok ayah sebetulnya kan. Tapi bagaimana Ibu menyeimbangkannya, dua karakter itu, dua sosok itu di Ibu? Cara menyeimbangkannya, saya seperti Mbak Eriska ya, menjadikan anak-anak seperti teman. Jadi kalau ada apapun saya cerita sama mereka. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa sih nggak, istilahnya masalah ibu-ibu saya nggak pernah cerita. Tapi kalau untuk perasaan saya, untuk saya mau apa, mau melakukan apa, itu selalu cerita sama mereka. Sehingga mereka ngerti posisi saya itu dua, jadi ayah dan ibu. Mereka jadi tahu posisi saya seperti apa, dan mereka memahami. Kalau untuk di rumah melakukan apa ya, pekerjaan perempuan, istilahnya menjadi apa ya, ibu rumah tangga seperti biasa. Kalau di luar mereka tahu saya itu laki-laki mencari nafkah untuk mereka. Masya Allah, Masya Allah. Ibu kan tadi bilang seperti teman ya bersama anak-anak. Anak-anak kalau ngomong apa gitu nggak sama Ibu? Ada yang hal-hal yang anak-anak sampaikan mungkin ketika Ibu curhat sama anak gitu kan? Oh, paling mereka menghibur. Menghibur. Kayak misalkan beli apa gitu terus salah, udah nanti beli lagi, nanti aku beliin ya. Tapi nanti kalau aku udah gede, mereka menghibur jadinya. Kalau sekarang aku belum bisa beliin. Kalau yang laki-laki malah lebih kocak lagi. Mau mobil katanya. Nanti aku beliin ya, tapi nanti kalau udah gede. Terus aku jawab, ya Allah, lucu banget. Aku mau sekarang, aku bosan pakai sepeda, aku pengen punya mobil. Nggak bisa, aku nggak mampu beliin kalau sekarang, kata dia. Nanti ya kalau aku udah gede aku beliin mobil, katanya. Jadi mereka tuh menghibur. Kadang-kadang joget-joget nggak jelas, pokoknya menghibur hati emaknya, istilahnya yang lagi galau. Nah, tadi ngomongin soal hati galau istilahnya ya, selain hiburan dari anak nih. Kalau Ibu sendiri seperti apa sih mensiasati ketika memang mungkin lagi down, dalam artian lagi lelah sekali, lagi capek? Kalau lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, mungkin saya larinya ke Allah ya, istilahnya sholat, zikir, agar hati saya lebih tenang. Tapi kalau cuman galau biasa, paling nonton opa-opa Korea aja udah cukup. Annyeonghaseyo. Nontonnya juga bareng sama Soraya, nontonnya Babang Minho. Ibu, kalau tadi kan Ibu Elia bilang Ibu dapat didikan atau pesan selalu dari ibunya Ibu Elia, ibunya Ibu Elia, jangan mengambil hak orang lain gitu kan. Kalau Ibu mendidik atau menanamkan hal-hal apa aja sih buat anak, yang Ibu sampaikan ke anak seperti apa? Kalau untuk porsi mereka sekarang ini, saya masih mendidiknya kayak jaga ucapan, terus sholat, ngaji, itu aja. Tapi mungkin nanti kalau mereka udah bertambah umurnya, beda lagi.
Terus yang selalu saya tanamkan ke mereka, jaga ucapan aja itu. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Elia, aku mau nanya dong, kalau misalnya jualan per gelasnya berapa Bu Elia? 3.000 Mbak. 3.000. Masya Allah. Biasanya suka dapat berapa gelas tuh kalau pulang-pulang kalau misalnya lagi rame? Satu termos yang ini penuh, ini kan isi 12 gelas. Itu kalau lagi rame dia habis, ditambah sama es. Tapi kalau yang ini jarang banget habis, jadi paling ini aja. Tapi kalau kayak semalam sepi, cuma setengah termos udah habis. Setengah termos gitu nggak sampai habis, cuma laku setengah termos. Karena memang lagi sepi kan semalam, tapi ya emang rezekinya segitu, bersyukur aja. Alhamdulillah, bersyukur aja. Kalau Ibu Elia sendiri punya keinginan usaha lain kah atau seperti apa? Saya pengen ya, tapi namanya mimpi ya. Iya, nggak apa-apa Bu Elia, iya betul. Pengen suatu saat nanti punya apa sih? Kayak kedai kopi gitu. Amin, amin, Amin ya Allah. Amin. Pengen gitu. Tapi kalau untuk sekarang bersyukur aja dengan apa yang ada. Dinikmati aja. Kan kita pengen punya sesuatu harus dengan susah payah dulu. Iya betul sekali. Betul. Insya Allah semoga dari ikhtiarnya Bu Elia Allah kabulkan keinginan. Amin ya Allah, amin. Amin. Ibu Elia, aku pengen nanya kalau sosok ibu menurut Ibu Elia seperti apa? Sosok ibu menurut saya itu adalah wanita yang tangguh. Karena jadi ibu itu nggak ada gajinya. 7 hari full, 24 jam full. Mau dia kerja atau dia jadi ibu rumah tangga, itu tetap ibu-ibu tuh capek. Mau dia IRT hanya di rumah yang ngurus anak aja, itu capeknya minta ampun. Dan ditambah lagi sama ibu pekerja seperti Mbak Eris Karen ini. Ibu udah kerja, biasa. udah kerja, udah di rumah, pokoknya double banget tuh pekerjaannya Mbak cantik ini. Ibu Elia luar Ibu biasa. Elia juga Masya Allah. Masya Allah, aku haru dan sangat terinspirasi banget sama sosok Ibu Elia. Mbak jangan Masya gitu, saya Allah. terbang loh Mbak. Nah, kita terbang sama-sama. Ibu sangat tangguh. Masya Allah, luar biasa. Ini dia sosok yang luar biasa, sosok tangguh. Jadi aku mau ngajakin lagi juga nih, mohon izin ya Ibu Elia dan Kak Eris Karen, untuk insan muda sahabat dompet duafa. Tadi kita sudah mendengar cerita dari Ibu Elia, sosok ibu tangguh yang berjuang demi anak, tentunya untuk membesarkan anak, membiayai pendidikan anak, agar anak lebih baik lagi, mendapatkan kehidupan lebih baik lagi, mendapat pendidikan lebih baik lagi. Kita mengajak yuk, insan muda, sahabat dompet duafa, yuk kita sama-sama berkolaborasi kebaikan, karena mungkin di luar sana juga masih ada saudara kita, teman-teman kita seperti Ibu Elia yang sedang berjuang ya dengan usahanya. Teman-teman insan muda, sahabat dompet duafa bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera atau kanal dompet duafa ya. Sekali lagi di donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh, karena sekali lagi program dompet duafa ini yaitu adalah program Parapahan Tangguh Manusia Dompet Duafa. Yang pertama ada bantuan modal usaha untuk mereka yang terdampak corona, dan juga ada keluarga tangguh. Nah, Ibu Elia, aku mau nanya dulu buat Bu Elia, dompet duafa di mata seorang Ibu Elia seperti apa sih? Dompet duafa itu keren. Masya Allah, amin ya Allah. Membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan, mengerti keadaan orang-orang yang memang sangat membutuhkan di saat-saat orang lain tidak peduli dan pemerintah tidak peduli. Dompet duafa berusaha menutupi semua kan. Pokoknya keren deh. Insya Allah, dan Bu Elia terbantu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada harapan untuk dompet duafa juga Bu Elia? Silahkan, boleh loh. Harapannya semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Biar kru-krunya makin sukses lagi. Amin. Biar semakin banyak donaturnya. Amin. Itu aja. Oke. Aku mau kembali sama Kak Eris Karen dulu ya. Kak Eris Karen,
Iya Kak. Tadi lihat dan mendengar cerita Ibu Elia seperti apa kan. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dari seri seperti apa? Sangat tersentuh sekali dengan cerita Ibu Elia. Ya. Ibu tetap semangat. Doa aku selalu buat Ibu dan semua para ibu yang sedang berjuang. Kita sama-sama sebagai wanita dan seorang ibu harus benar-benar ya kuat dan tangguh untuk keluarga. Karena insya Allah dengan sabar dan ketangguhan kita akan menuaikan hasil yang baik ke depannya dan ada berkah dan kebahagiaan di depannya. Lelah kita semua memang buat keluarga kita, buat anak-anak. Aduh, aku benar-benar sedih dengar cerita Ibu Elia. Kita saling semangatin ya Bu, saling mendoakan. Benar-benar sosok yang luar biasa dan menginspirasi sekali. Dan ya itu tadi, ya satu, selain sabar harus banyak-banyak bersyukur. Karena apapun yang kita dapat, tapi kalau kita nggak mensyukuri, pasti kita akan tetap merasa kurang. Jadi apapun itu rezeki yang dikasih sama Allah sih harus disyukuri. Itu sih. Dan keren banget Ibu Elia bisa. Ya Allah Mbak, terbang saya. Ya ampun. Semoga terus bisa berjuang untuk Dilan dan Soraya tetap menjadi ibu yang hebat. Amin. Jadi sosok yang luar biasa dan Dilan Soraya menjadi anak-anak yang pintar dan hebat juga ke depan. Ya Allah, amin. Amin. Buat semua ibu-ibu yang tangguh juga. Amin. Ya Allah. Well, ya ada mau disampaikan? Makasih ya Mbak doanya. Doa yang terbaik juga buat Mbak sama si dedeknya. Amin. Terima kasih juga Dompet Duafa. Pokoknya semuanya terima kasih. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Udah terlalu gugup, terlalu sedih, campur aduk perasaan saya kayak nano-nano. Kak Karen, kalau pandangan Kak Karen ini mengenai program Dompet Duafa yang para tangan tangguh, ini kan memberdayakan dan membantu saudara-saudara kita nih yang membutuhkan para ibu yang berjuang dan untuk menafkahi keluarga. Gimana nih menurut Kak Eriska dengan program dari Dompet Duafa, pandangan dari Kak Eriska ini? Yang pasti programnya Masya Allah sangat-sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali buat orang yang membutuhkan, para ibu-ibu yang membutuhkan, para single fighter, dan ya benar-benar buat orang tangguh. Dan menurut aku ya program tersebut sangat-sangat, ya tadi kata Ibu keren, sangat bagus, dan ya itu sangat benar-benar Masya Allah menolong sekali untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi benar-benar sekalian kalau teman-teman nonton ini, yuk sama-sama kita saling mensupport dan membantu program tersebut, karena programnya sangat-sangat luar biasa, membantu dan bermanfaat untuk sesama gitu. Oke. Terima kasih Kak Rizka Rain. Aku mau ngobrol sama Ibu Elia. Ibu Elia. Ya. Ibu Elia. Ibu ada pesan nggak untuk para wanita, ibu-ibu yang di luar sana, biar tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan menjadi seorang ibu seperti apa? Untuk para ibu-ibu di luar sana, semangat buat ngurusin anak, ngurusin rumah, mau yang single ataupun yang ada suaminya, tetap semangat. Karena kalau semangatnya udah hilang, lihat anak-anak aja biar makin semangat. Betul. Karena jadi ibu-ibu itu keren. Kata Nabi kan, ibu 3 kali. Kalau ayah hanya 1 kali, berarti ibu itu keren. Ibu, ayah, bapak ya, Masya Allah. Ibu Elia ada yang mau disampaikan lagi mungkin ini chat kita terakhir nih di kesempatan kali ini, di segmen terakhir ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya, saya bingung, gugup. Apa ya, bilang terima kasih aja deh. Buat si Mbak Eriska, buat Mbak Dini, buat Dompet Duafa,
Buat si masnya, saya nggak tahu namanya, belum kenalan tadi. Masya Allah. Pokoknya buat semuanya terima kasih. Selalu tetap bersyukur dengan pendapatan hari ini, mau kecil mau besar. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, keluarga, anak. Karena di luar sana belum tentu ada orang yang memiliki apa yang kita punya. Betul. Jalani hidup dengan ikhlas. Jangan lupa selalu yang 5 waktunya, itu aja. Buat ibu-ibu semuanya, makin sabar. Pokoknya jadi ibu-ibu itu keren. Pokoknya paling keren deh jadi ibu-ibu. Nanti jadi hari ibu, biar biar hari ibu nanti kita bisa ngerayain dengan sukacita hari ibu. Nanti dapat hadiah dari anaknya masing-masing. Oh iya. Iya. Ibu Elia juga, saya udah bingung mau ngomong apa. Ibu Elia juga sehat-sehat ya. Amin. Sukses selalu, sehat Amin. selalu, dan Amin. berjualannya juga laris. Amin ya Allah. Amin. Berkembang. Amin. Tentunya Dilan sama Soraya juga jadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Amin. Sehat selalu. Aku mau ke Kak Eriska Ren juga. Kak Eriska Ren mungkin Ya. ada pesan buat teman-teman insan muda, sahabat Dompet Duafa, perempuan-perempuan wanita-wanita di luar sana, untuk para ibu. Gimana ada pesannya dari Kak Eriska Ren? Yang pasti terus menjadi sosok perempuan atau wanita yang menginspirasi banyak orang, menjadi wanita yang tangguh, yang selalu sabar menghadapi segala hal, sedih ataupun senang, harus benar-benar dilewati. Dan itu tadi banyak kata-kata yang bisa aku dapatin dari Ibu Elia juga. Kita harus ikhlas dan harus bersyukur, dan seberat apapun masalah, insya Allah selama kita berdoa dan bersyukur pasti kita bisa melewati itu semua ya. Amin. Amin. Dan jangan lupa juga bahagia, tetap bahagia dan semangat, karena kalau nggak bahagia dan semangat kayaknya susah untuk beraktivitas dengan baik. Benar. Ya. Benar. Jadi sesedih apapun, salah apapun, tetap harus bahagia dan tunjukin semuanya baik-baik aja kepada anak kita. Gitu sih. Jadi sosok yang luar biasa dan bermanfaat ya buat banyak orang, untuk semua perempuan-perempuan. Oke, amin, amin, ya rabbal alamin. Rizka, tadi Kak Rizka juga udah ngasih pendapatnya mengenai program Dompet Duafa yang tangan tangguh kan. Mungkin Kak Rizka bisa ngajakin lagi insan muda sahabat Dompet Duafa untuk mungkin sedikit berikan semangat lagi untuk teman-teman biar ikut. Yuk kita kolaborasi dengan program Dompet Duafa yang tangan-tangan. Buat insan muda dan sahabat-sahabat Dompet Duafa semua yang lagi menonton, yuk kita sama-sama mendoakan, pastinya sama-sama membantu dengan programnya Dompet Duafa yang luar biasa, Masya Allah bagus sekali, yaitu tangan tangguh ya Kak. Dengan begitu mudah-mudahan sekecil apapun rizki yang kita punya itu sangat berharga banget buat semua orang yang membutuhkan. Jadi ayo kita bersama-sama saling membantu, saling memberikan kebahagiaan untuk semua perempuan atau semua orang yang membutuhkan, karena apa ya, rizki dan berkah yang kita pakai sendiri ataupun kita pakai sendiri itu nggak akan berkah kalau nggak kita bagi untuk bersama. Jadi benar-benar semua yang kita dapetin itu titipan lah dari Allah. Jadi memang harus kita gunain sebaik mungkin, kita bagi untuk sesama. Gitu sih. Yuk sama-sama saling mendoakan dan membantu ya sahabat-sahabat Dompet Duafa yang nonton. Yuk. Nah, betul. Caranya ya, tadi kita udah ngejelasin juga, langsung aja. Insan muda sahabat Dompet Duafa tinggal berdonasi. Seberapapun itu yang tadi udah Kak Rizka sampaikan, itu sangat berarti untuk
teman-teman kita, saudara kita yang membutuhkan, ya, bisa melalui nomor rekening yang tertera atau kanal dari Dompet Duafa, yaitu donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Dan tentunya tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Ibu Elia. Ibu Elia juga di sini beliau mendapatkan dari program tersebut, ya, bersama Dompet Duafa sudah dilakukan sama Ibu Elia juga. Dan jadi teman-teman, sekali lagi kita membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan, mungkin seperti Bu Elia dan masih banyak lagi yang butuh tangan-tangan tangguh dari teman-teman untuk membuat tangan tangguh ini juga bisa menghasilkan, ya, bisa menjadi tangguh untuk pribadi dan keluarganya. Oke, sip. Aku mau ngasih tahu dulu nih pemenang untuk minggu lalu. Ini dari giveaway-nya. Mohon izin terlebih dahulu ya. Ada siapa aja sih yang sudah ikutan? Nah, jadi setiap episodenya insya Allah akan ada giveaway dari Simplicity. Dan aku akan mengumumkan pemenangnya, yaitu selamat untuk akun Instagram atas nama It's BRP. Ya, betul ya. It's BRP nanti ada di layar kaca ya. Dan nanti juga biasanya langsung dihubungi sama tim dari Dede TV. Dan ini ada akun Instagram bernama @latifadinarp. Sekali lagi pemenangnya @itsbrp dan @latifadinarp. Terima kasih untuk para pemenang yang sudah ikutan giveaway-nya. Dan untuk giveaway minggu ini yang akan diumumkan insya Allah di episode selanjutnya adalah teman-teman bisa memposting lewat IGS atau feed dengan pertanyaannya adalah sebentar. Oke. Buat ucapan Hari Ibu semenarik mungkin, ya. Sekali lagi, buat ucapan Hari Ibu semenarik mungkin, teman-teman tinggal posting lewat IGS atau feed, ya. Jangan lupa follow dan tag and mention ke Dede TV Official, terus juga @dompetduafa.org dan juga @simplicity.id. Dan tentunya ini buat kamu yang sudah subscribe dari Dede TV, ya. Kalau gitu, insya Allah nanti episode selanjutnya akan diumumkan pemenangnya. Sekali lagi pertanyaannya deh, kalau gitu, buat ucapan Hari Ibu semenarik mungkin. Oke? Ditungguin ya. Sip, kalau kayak gitu, Eriska Rain, terima kasih banyak untuk waktunya. Ibu Elia juga untuk waktunya terima kasih banyak. Selalu sehat. Amin. Terima kasih juga sudah jadi ibu yang luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa untuk Ibu Elia dan juga Eriska Rain. Sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Kalau gitu, insan muda sahabat Dompet Duafa, kita pamit undur diri. Saya Dina Andromeda dan juga Eriska Rain dan juga Ibu Elia. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.